Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Khalid Hasadani dengan NIM 19103010062. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan akan mempraktekkan tentang topik SL minggu lalu yang berjudul pre dan post ginekologi pada ibu melahirkan. Nah, untuk praktikumnya saya mendapatkan skenario nomor 1, yaitu latihan apa saja yang bisa dilakukan untuk post up ginekologi dengan problematika nyeri pada incisi. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan mengambil satu kasus yang sudah sering terjadi yang menyebabkan nyeri pada incisi adalah sektio kaisaria atau operasi sesar. Nah, operasi sesar ini adalah satu tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus. Nah, dari kasus tadi itu operasi sesar, maka masalah-masalah apa saja atau problematika apa saja yang dapat terjadi setelah operasi. Nah, salah satu problematika yang timbul antara lain adalah nyeri pada daerah incisi, kemudian penurunan kekuatan otot perut, kemudian potensi timbulnya trombosis atau penggumpalan darah sehingga menyebabkan bengkak, biasanya terjadi pada ekstremitas bawah, kemudian komplikasi pernafasan, gangguan saat tidur miring, duduk, berdiri, jalan, dan gangguan dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan, maka disinilah fisioterapi yang berperan sangat penting untuk mengatasinya, yaitu dengan modalitas terapi latihan. Nah, kemudian pelaksanaan modalitas fisioterapi yang bagaimana yang bisa diberikan kepada pasien, yaitu dengan terapi latihan tadi, yang mana terapi latihan itu dia memiliki tujuan untuk mengurangi nyeri, kemudian meningkatkan kekuatan otot perutnya, kemudian meningkatkan aktivitas fungsional dari pasiennya. Nah, bentuk terapi latihan apa saja yang bisa diberikan? Nah, di sini saya akan menyebutkan exercise atau terapi latihannya. Nanti saya juga akan mempraktekkan. Nah, bentuk terapi latihan pada pasien post sektio kaisaria adalah yang pertama dengan latihan active movement, yang ini sudah pasti ya, sudah mulai digerak-gerakkan tubuhnya seperti itu, yang mana dia memiliki tujuan untuk memelihara keadaan, kemampuan, dan kekuatan otot untuk berkontraksi. Nah, sehingga terapi latihan itu dia akan menyebabkan adanya mobilisasi dan akan memberikan waktu untuk otot menjadi rileks seperti itu, jadi tidak kaku. Nah, kemudian biasanya terjadi deep vein thrombosis atau pembekakan penggumpalan darah. Nah, untuk mencegah terjadinya penggumpalan itu, maka harus dilakukan mobilisasi sedini mungkin pasca operasi. Nah, apa saja yang bisa dilakukan, yaitu salah satunya adalah dengan gerakan pumping action, yaitu dengan dorsal fleksi, plantar fleksi, circumduction pada daerah ankle-nya. Selanjutnya yang ketiga bisa dengan senam postnatal, yang mana di dalamnya itu mencakup senam abdomen untuk menguatkan otot perut, kemudian dengan senam dasar panggul untuk mengembalikan posisi panggul, dan bisa dikombinasikan dengan breathing exercise. Itu kurang lebih hampir sama latihannya.
Kemudian yang terakhir ada yang namanya relaksasi Benson. Nah, relaksasi Benson ini dia memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, lingkungan yang tenang, kemudian ada kata yang bisa jadi pegangan atau kata yang bisa menjadi acuan kita, bikin semangat. Contohnya, ayo semangat, saya pasti bisa, saya pasti bisa lebih sehat lagi, saya pasti bisa sembuh nyerinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan mengosongkan pikiran, artinya dengan mengesampaikan pikiran-pikiran yang bisa mengganggu fokus kita. Kemudian yang keempat, posisi yang nyaman. Nah, efek relaksasi Benson ini mampu membuat tubuh menghasilkan hormon endorfin, yang mana hormon endorfin ini adalah hormon alami yang diproduksi dan memiliki fungsi sebagai penghilang rasa sakit secara alami. Nah, endorfin ini dapat diproduksi oleh tubuh secara alami saat tubuh dalam keadaan rileks, seperti latihan pernafasan dan meditasi. Nah, oleh sebab itu, untuk yang terakhir ini, apa saja yang bisa dilakukan untuk post operasi septio kaisaria, yaitu dengan rutin melakukan latihan exercise breathing seperti dalam meditasi, supaya pikirannya rileks, kemudian hatinya tenang, hatinya nyaman, sehingga itu akan mempercepat proses penyembuhan nyerinya dan akan membantu kelancaran dari sirkulasi peredaran darah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan mungkin bisa ditambahkan Bu kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.